Ya, itu pasti menimbulkan pertanyaan, up and down, sistem dibuka ditutup lagi gitu ya. Dan itu hanya memberi satu bukti bahwa memang terjadi banyak kejanggalan. Tayangan itu kan hanya front line, hanya wajah kan. Tapi di belakangnya ada mesin, ada sistem, ada orang, ada policy, ada tindakan-tindakan. Jadi kalau kita tidak yakin untuk menampilkan wajah, artinya ada banyak hal yang di belakang disembunyikan, dan itu kembali sudah dibicarakan oleh banyak sekali pihak. Tadi saya dapat kopi surat satu PK ya, panitia pemilihan kecamatan, mundur, tidak lagi bersedia melanjutkan pekerjaan karena tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena mendapat tekanan-tekanan dari banyak pihak. Itu secara kolektif mundur di satu kecamatan di kota Depok. Ya, Depok. Itu juga menjadi indikasi, oh ternyata memang ada unsur-unsur yang memaksakan kehendaknya. Bahkan panitia resmi pun mengalami tekanan seperti itu. Itu kan potret sangat mikro. Kalau dipotret keseluruhan ya akan makin banyak. Jadi ya sangat disayangkan, tapi itulah keadaan kita, dan tampaknya memang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari makin memberi bukti bahwa pemilu ini bermasalah. Ya, apa namanya, hak angket. Sementara Nasdem sama P3 itu tidak menyuarakan pada hak angket menjadi domainnya partai politik ya. Jadi saya kira tiap-tiap partai politik punya pertimbangan. Kami yang sedang menyelesaikan tugas di tim 01 ya bagiannya adalah menyiapkan hal teknis untuk perkara di Mahkamah Konstitusi nantinya. Kemudian mungkin bahan itu bisa digunakan sebagai bahan juga untuk memproses hak angket kalau diperlukan. Dan itu sepenuhnya merupakan domain partai politik. Tapi bukan tidak solid ya antara mereka. Itu kan hubungan tiga partai, kami di luar itu lah. Pak, berarti bisa dipastikan 01 akan mengajukan gugatan ke MK ya, habis penetapan nanti. Yang jelas kan gini, kita memberi instruksi kepada seluruh saksi di semua level untuk menyatakan menolak hasilnya. Itu artinya kan memang sikap kita akan menolak, kemudian menyampaikannya pada proses berikutnya. Tapi sikap 01 terkait proses hak angket ini bagaimana? Apakah hanya mendukung atau ada pemberian bantuan dalam proses pemberian saksi atau bagaimana nantinya? Ya kalau timnasnya kan memang tim hukum masih bekerja, saksi masih bekerja, kemudian tim riset sebagian masih mengumpulkan bahan-bahan. Karena jadi saya kira dokumen yang digunakan untuk menuju kepada MK akan juga bisa digunakan untuk menyelenggarakan hal angket. Pak, kemarin di Mandiri Investment Forum untuk Pak Prabowo bilang bahwa demokrasi di negara ini saat ini sangat melelahkan dan butuh ruang untuk perbaikan dari demokrasi kita. Ini gimana tanggapan dari Pak Sudirman Said? Dari tadi kan diskusi berbicara soal demokrasi. Demokrasi sejauh yang kita yakini adalah sistem yang terbaik untuk mewujudkan keadilan apabila dilaksanakan dengan sehat. Apabila pelaku-pelakunya pelaku yang menjaga etik, menjaga hukum, menjaga aturan. Tapi kalau diselenggarakan oleh pemain-pemain yang hukumnya pengen diterobos, etikanya dibuang, ya menjadi melelahkan seperti sekarang ini. Demokrasi sendiri sih sistem yang netral saja. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Mahalnya itu karena ongkos untuk menjaga kepentingan sempit itu. Kalau kita tidak punya agenda-agenda sempit, kenapa mesti digelontorkan bansos yang memakan APBN begitu besar? Kenapa mesti menggunakan aparat? Kenapa mesti menekan PPK seperti tadi? Kenapa mesti menekan kontestan? Itu kan karena ada hal yang tidak normal yang ingin dipaksakan. Jadi pernyataan tadi separuh jalan, tidak utuh. Utuhnya itu adalah demokrasi adalah sistem yang terbaik di antara yang ada.
bila dilaksanakan dengan cara-cara melanggar aturan memang menjadi melelahkan. Pak Sudirman, tadi kan Pak JK juga bilang pertemuan dengan Ibu Megawati menunggu konsolidasi di PDIP. Nah ini kalau di tim sendiri, baik di TPN maupun di Timnas Amin sendiri, konsolidasi seperti apa? Ya, pertama pertemuan dua tokoh itu kan hubungan pribadi ya, jadi kita nggak bisa ikut cawe-cawe lah istilahnya gitu. Yang kedua, tugas kami di tim tadi menyiapkan hal-hal teknis yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk baik menempuh laporan ke Bawaslu sudah dikerjakan, kemudian nanti ke MK insya Allah akan kita kerjakan. Mengenai soal hak angket, kalau 01 ini kan dari 3 parpol ini kan setiap ini selalu menunggu PDIP. Nah kalau Pak SS sendiri PDIP ini seperti apa sih? Apakah melempem sebagai inisiator hak angket? Sebetulnya nggak selalu ya. Mungkin ada 1-2 yang mengatakan itu, tapi sebetulnya lihat PKB, lihat PKS, dan Nasdem sendiri kan kemarin mengatakan, Pak Sugeng mengatakan ternyata tidak menunggu, tetap akan berjalan. Jadi sekali lagi hak angket adalah domainnya partai politik. Sepengetahuan kami, tiga-tiganya itu komit ingin menempuh proses itu. Dinamika di lapangan kembali pada kewenangan mereka masing-masing. Ya? Sama juga yang soal Menteri Bahlil kan mau dicek sama KPK tuh soal IUP tambang nikel. Bapak dulu kan sebagai Menteri SDM. Ranahnya Menteri Investasi nggak tuh Pak? Terima kasih. Aku mau sedikit. Kalau mau dibahas bisa juga. Oh, khusus.